Hello everyone, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang siklus akuntansi keuangan daerah. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Zahratul Gina Astuti, Tari Indaryani, dan saya sendiri Siti Haulatul Izzah. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi. Untuk teman-teman ketahui bahwa konsep dasar akuntansi pada pemerintah daerah berbeda dengan konsep dasar akuntansi pada perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Dengan konsep dasar Pemda yaitu sebagai berikut. Kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, serta seperti yang kita ketahui terdapat kolom, yaitu kolom sisi kiri terdapat debit dan kolom sisi kanan terdapat sisi kredit. Kemudian kita akan masuk pada bagian akun. Bagian akun ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akun neraca. Akun neraca ini terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemda. Nah, untuk klasifikasi akun aset bisa teman-teman lihat pada tabel yang sudah kami siapkan di PPT. Untuk kode akun aset ini diawali dengan angka 1. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya ini mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemda. Nah, untuk klasifikasi kewajiban, sama seperti aset bisa dilihat dari tabel yang sudah kami sediakan. Untuk kode akunnya diawali dengan angka 2. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas ini merupakan kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda pada tanggal laporan. Untuk klasifikasi ekuitas ini sudah kami siapkan pada tabel yang sudah tersedia pada PowerPoint. Untuk kode akun ekuitas ini diawali dengan nomor 3. Selanjutnya ada akun laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini terbagi menjadi 4 akun. Yang pertama ada akun pendapatan laporan realisasi anggaran. Apa sih pendapatan LRA itu? Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang mana menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah. Untuk klasifikasinya dapat dilihat dari tabel yang sudah tersedia. Untuk kode dari akun pendapatan LRA ini diawali dengan angka 4. Kemudian yang kedua ada akun belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Untuk klasifikasinya dapat dilihat dari tabel ini, dan untuk kodetifikasi akun belanja ini diawali dengan angka 5. Kemudian ada akun transfer. Akun transfer ini dapat dilihat ada akun-akunnya dari tabel-tabel ini. Kode dari akun transfer ini diawali dengan angka 6. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian untuk klasifikasi dari pembiayaan ini dapat dilihat dari tabel, dan kode dari pembiayaan ini pun diawali dengan angka 7. Selanjutnya yang ketiga ada akun laporan operasional atau LO. Akun laporan operasional ini terbagi menjadi 2, akun pendapatan LO dan akun beban. Akun pendapatan LO ini diawali dengan kode 8 dan akun beban ini diawali dengan kode 9. Pendapatan LO. Apa sih pendapatan LO ini? Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk klasifikasinya bisa dilihat dari tabel ini. Yang kemudian akun beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Akun beban ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, akun beban transfer LO. Beban transfer adalah beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan. Kemudian yang kedua ada akun beban non-operasional. Beban non-operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Kemudian yang ketiga ada akun beban luar biasa. Beban luar biasa ini sendiri adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. Untuk klasifikasinya dapat dilihat dari tabel ini. Siklus akuntansi.
Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah dibedakan menjadi dua, yaitu sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Kemudian ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 langkah. Yang pertama, pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Penjurnalan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jurnal finansial yang terdiri dari LO dan neraca, dan yang kedua, jurnal anggaran yang terdiri dari LRA. Selanjutnya, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial yang terdiri dari LO dan neraca saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 atau aset, kemudian 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan yang terakhir laporan realisasi anggaran. Kemudian yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal, dan yang terakhir penyusunan neraca saldo setelah penutup. Sekian penjabaran materi siklus akuntansi keuangan daerah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.